Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasan dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dunia ini sangatlah mudah untuk hidup kita diganggu oleh berbagai macam kesibukan. Kesibukan adalah penyakit modernisasi yang diderita oleh orang banyak di antara kita kini dan saat ini secara nyata. Kelegaan dan ketenangan merupakan lawan dari kesibukan untuk menghambat dalam menerima dan memahami apa yang Allah tawarkan kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Secara jelas Allah menawarkan diri kepada kita dalam diri Yesus Kristus dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan ada dua sikap, yakni kelemah lembutan dan kerendahan hati. Untuk memahami makna kata sifat lemah lembut dan kerendahan hati, tak semudah membolak-balikan telapak tangan. Dalam artinya bahwa untuk memahami dan mengerti kata kelemah lembutan dan kerendahan hati bukanlah sebuah tugas yang mudah dengan mengandalkan akal budi. Apa yang perlu kita memahami dan mengerti tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati? Dalam permenungan ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelemah lembutan dan kerendahan hati merupakan sikap yang dimiliki, sikap yang ada, sikap yang tinggal dan hadir di dalam setiap orang. Paulus juga mengajarkan bahwa kelemah lembutan berhubungan dengan Roh Kudus. Galatia 6 ayat 1.
kelemah lembutan dan kerendahan hati sudah ada di dalam roh. Hati yang lembut dan rendah hati tentu saja nampak dari perbuatan, tetapi juga tidak boleh melupakan bahwa kelemah lembutan terutama adalah masalah hati. Acap kali dalam kehidupan ini kita berpikir bahwa kelemah lembutan dalam batasan tindakan saja, sehingga kita mengira bahwa orang yang menyangkal semua kelebihan dan kemampuan ia disamakan dengan orang yang rendah hati. Pemikiran kita ini keliru. Mengapa? Karena orang yang terlihat selalu rendah belum tentu rendah hati di dalam hatinya. Siapa tahu orang itu justru berharap agar orang lain untuk memuji dan membanggakan dirinya. Orang yang tidak menunjukkan kemarahannya juga belum tentu lemah lembut dalam hatinya. Siapa tahu dalam hatinya ia adalah orang yang pemberontak dan hatinya seperti batu. Tetapi orang yang lemah lembut memiliki hati yang rela melepaskan kekuatan dan menyerahkan orang lain untuk transformasi oleh Allah melalui kelembutan dirinya. Orang yang rendah hati memiliki hati yang sadar bahwa di balik semua kelebihan dan kemampuan yang ia miliki, ia tetaplah orang yang miskin dan hina di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelemah lembutan dan kerendahan hati terwujud dalam kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Pengajaran dan pewartaan Yesus tidak bisa dipisahkan dari ajaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tergolong orang bijak dan pandai dari orang lain secara duniawi, tetapi kenyataannya mereka tidak mampu memahami kasih Allah yang telah terwujud dalam diri Yesus melalui pewartaannya dan tidak memahami ajaran hukum Taurat dan atau hukum Musa secara benar. Sehingga ajaran mereka yang terlalu bertele-tele tentang hukum Taurat atau hukum Musa karena mereka belum mengerti, karena mereka belum memahami secara benar, maka membuat banyak orang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Di tengah situasi seperti inilah Yesus bersimpati untuk menawarkan sebuah pola ketaatan yang memberikan kelegaan hidup. Meniru Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Mereka yang merasa gagal dan tanpa harapan direguknya, kuk yang ia berikan disesuaikan dengan kekuatan mereka. Ia hanya memberi kuk yang enak dan ringan. Matius 11
ayat 30. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah hakikat dari sikap kelemah lembutan dan kerendahan hati itu sendiri. Yesus tidak hanya bersikap lemah lembut dan rendah hati saja, tetapi ia selalu dan senantiasa dengan kesabaran, dengan pengendalian diri, dengan keramahan, dan segala sesuatu yang manis dalam interaksi dengan orang sekitar dia. Sikap-sikap inilah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Mesti kita perlu untuk memperhatikan sebuah contoh konkret dan meneladani dari sikap Yesus. Mengapa? Karena Yesus tidak hanya mengajarkan kelemah lembutan dan kerendahan hati melalui perkataan saja, melainkan juga melalui cara hidupnya. Jika kita meneladani teladan Yesus Kristus, tentu saja kita akan diberikan kelegaan hidup. Karena Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan hidup pada batin kita. Seringkali kita dirundung nestapa dan khawatir membuat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi Yesus menguatkan dan melegakan kita dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Demikian pun Paulus juga di dalam suratnya kepada umat Filipi mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Di saat ini kita menjalani masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus dengan berdoa dan dengan memohon kelegaan hidup dengan penuh kerendahan hati, serta mensyukuri apa adanya, bukan ada apanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita renungkan dan memahami bahwa hidup ini memang sulit karena dunia ini bukanlah tempat kediaman kita untuk selama-lamanya. Di sini cuma persiaran hidup sementara. Di saat ini pun kita mengalami kesusahan yang datang menerjang hidup kita. Segeralah datang kepada Allah dan dalam diri Yesus Kristus melalui doa dan permohonan serta ucapan syukur dalam segala hal, agar kita terus-menerus
diberikan kelegaan hidup, penghiburan, kekuatan kini dan kelak melalui kedatangan Yesus. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.